Malam itu, di pondok pesantren tempatnya mengajar, Gus Ikdam tengah duduk di serambi, ditemani secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Angin berhembus pelan, membawa aroma khas kitab-kitab tua yang tersusun rapi di rak kayu. Santri-santrinya masih sibuk mengaji, sementara ia sendiri larut dalam perenungan. Tiba-tiba, seorang santri datang tergesa-gesa, membawa sebuah surat yang berstempel resmi. "Gus, ada undangan penting dari Jakarta," ujar santri itu dengan napas tersengal. Gus Ikdam membuka surat itu dengan tenang. Selembar kertas berisi undangan dari Panitia Pengajian Akbar Nasional terpampang di hadapannya. Mata Gus Ikdam menyusuri isi surat dengan saksama, namun alisnya sedikit mengernyit ketika membaca nama salah satu pembicara lain dalam acara tersebut, Gus Samsudin. Nama yang belakangan ini kerap menjadi perbincangan di dunia keislaman, seorang tokoh yang dikenal dengan praktik spiritual yang kontroversial. Dalam hati, Gus Ikdam sudah bisa membayangkan bagaimana suasana nanti. Ia bukan orang yang gemar berdebat, namun ia juga tidak bisa tinggal diam jika ada ajaran yang berpotensi menyesatkan umat. Ia mendengar banyak cerita tentang metode Gus Samsudin, praktik ilmu hikmah, ruqyah yang dibumbui atraksi, dan klaim-klaim supranatural yang sulit dibuktikan secara syariat. Apakah ini kebetulan, atau ujian? Gumamnya pelan. Kabar bahwa Gus Ikdam akan menghadiri pengajian itu menyebar dengan cepat. Para santri, kiai, hingga masyarakat umum mulai membicarakan kemungkinan pertemuan panas antara dua tokoh yang memiliki pendekatan berbeda dalam berdakwah. Beberapa orang menganggap acara ini sebagai ajang klarifikasi, tetapi tidak sedikit pula yang merasa ini adalah panggung perdebatan besar yang sudah lama dinantikan. Sementara itu, di tempat lain, Gus Samsudin juga menerima kabar tentang kehadiran Gus Ikdam. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata kepada para pengikutnya, "Bagus. Kita akan lihat siapa yang sebenarnya lebih paham ilmu hikmah dan kekuatan batin." Kata-katanya mengandung nada penuh percaya diri, seolah ia sudah mempersiapkan segalanya. Seiring waktu, tensi di kalangan umat semakin meningkat. Grup-grup diskusi di media sosial ramai membahas kemungkinan jalannya pengajian. Ada yang menganggap Gus Ikdam akan membongkar praktik-praktik yang dianggap melenceng. Ada pula yang percaya bahwa Gus Samsudin akan mampu mempertahankan pendiriannya. Semua orang ingin tahu, siapa yang akan unggul dalam pertarungan wacana ini. Di tengah kegaduhan itu, Gus Ikdam tetap tenang. Baginya, ini bukan soal menang atau kalah. Ia hanya ingin memastikan bahwa dakwah tetap berada dalam jalur yang benar, tanpa ada unsur tipu daya atau pengaruh yang menyesatkan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini bukan sekadar pengajian biasa. Ini adalah panggung yang akan mempertemukan dua kubu, dua keyakinan, dan dua cara pandang yang selama ini berseberangan. Dengan bismillah, ia memutuskan untuk berangkat. Jakarta menanti, dan di sana, sesuatu yang besar akan terjadi. Kabar kehadiran Gus Ikdam dan Gus Samsudin dalam satu panggung semakin membahana. Dari warung kopi hingga pesantren, dari grup WhatsApp hingga majelis taklim, umat Islam di berbagai daerah mulai membicarakannya. Sebagian menganggap ini sebagai pertemuan ilmiah yang akan membuka wawasan, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai ajang konfrontasi besar antara kebenaran dan kesesatan. Jakarta, kota yang tak pernah tidur, kini tengah menunggu momen yang bisa mengubah banyak hal. Di sebuah pesantren di Jawa Timur, para santri Gus Ikdam berkumpul di serambi, membahas kemungkinan yang akan terjadi. Gus Samsudin itu penuh trik, Gus Ikdam harus hati-hati, bisik seorang santri. "Jangan khawatir," jawab yang lain, "Gus kita tidak akan kalah dengan embel-embel kesaktian atau ilmu hikmah tanpa dasar." Percakapan mereka penuh dengan spekulasi, namun satu hal yang pasti, mereka menaruh harapan besar kepada Gus Ikdam untuk menegakkan kebenaran. Sementara itu, di kubu lain, para pengikut Gus Samsudin juga tak tinggal diam. Di padepokannya, ia duduk bersila, dikelilingi oleh murid-muridnya. "Guru, mereka bilang Anda akan dipermalukan oleh Gus Ikdam," seorang murid menyampaikan kabar dengan raut cemas. Gus Samsudin tersenyum, matanya menyipit penuh keyakinan. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka hanya belum paham kekuatan sejati yang kita miliki," ucapnya lirih namun syarat dengan kepercayaan diri. Semakin dekat hari pengajian akbar, atmosfer semakin memanas. Spanduk besar bertuliskan, "Pengajian Akbar, Gus Ikdam vs Gus Samsudin," terpampang di berbagai sudut kota. Media mulai meliput, tokoh-tokoh agama ikut memberi komentar.
Beberapa kiai menyatakan bahwa debat ini harus dilakukan dengan adab dan ilmu, sementara yang lain mengingatkan bahwa umat harus waspada terhadap tipu daya. Malam sebelum keberangkatan, Gus Ikdam berdiri di serambi pesantrennya, menatap langit yang kelam. Ia menarik napas panjang, meresapi setiap detik ketenangan yang tersisa sebelum badai. Seorang santri mendekat dengan ragu. "Gus, apakah ini akan menjadi pertempuran besar?" tanyanya lirih. Gus Ikdam tersenyum, menepuk pundaknya pelan. Kebenaran tidak butuh panggung, tapi kadang ia harus turun ke gelanggang agar tidak dikuasai kebatilan. Di sisi lain, Gus Samsudin justru semakin percaya diri. Ia mempersiapkan diri dengan berbagai cara, termasuk menyusun argumen-argumen yang akan ia gunakan. "Mereka mengira aku akan gentar," bisiknya kepada dirinya sendiri. "Tapi mereka lupa, aku memiliki sesuatu yang tidak bisa mereka pahami." Matanya berkilat penuh keyakinan, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Ketika fajar menyingsing, dua sosok itu bersiap untuk berangkat. Dengan pakaian sederhana dan doa yang mengiringi, Gus Ikdam naik ke mobil yang akan membawanya ke Jakarta. Di tempat lain, Gus Samsudin juga melangkah keluar dari padepokannya dengan penuh kebanggaan. Jalan mereka menuju satu tujuan yang sama, namun dengan niat yang bertolak belakang. Hari itu, ribuan orang di Jakarta sudah bersiap. Semua menunggu satu peristiwa yang bisa menjadi titik balik bagi banyak orang. Pertemuan dua sosok ini bukan sekadar pengajian biasa, ini adalah pertarungan keyakinan, pertarungan pemahaman, dan mungkin, pertarungan terakhir bagi salah satu di antara mereka. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sejak pagi, ribuan jamaah dari berbagai penjuru mulai memadati lapangan luas di Jakarta, tempat pengajian akbar digelar. Spanduk besar dengan wajah Gus Ikdam dan Gus Samsudin terpampang di atas panggung megah. Para pedagang kaki lima sibuk menawarkan dagangan, sementara santri-santri dari berbagai pesantren duduk berkelompok, membicarakan kemungkinan apa yang akan terjadi di atas panggung nanti. Ada yang datang untuk menimba ilmu, ada pula yang hadir hanya untuk menyaksikan debat yang diperkirakan akan menjadi sejarah. Di balik panggung, Gus Ikdam duduk dengan tenang, menyelami pikirannya dalam diam. Ia sudah biasa berbicara di depan ribuan jamaah, tetapi hari ini ada sesuatu yang berbeda, bukan karena jumlah massa, melainkan karena sosok yang akan ia hadapi. Seorang panitia menghampirinya, "Gus, sebentar lagi giliran panjenengan naik panggung," katanya dengan sopan. Gus Ikdam hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia berdoa agar segala sesuatu tetap berada dalam koridor kebaikan. Tak jauh dari sana, Gus Samsudin tampak jauh lebih ekspresif. Dengan pakaian kebesarannya yang serba hitam, ia berdiri di depan cermin, merapikan sorban yang melingkar di kepalanya. "Hari ini adalah hari pembuktian," bisiknya pada bayangannya sendiri. Para pengikut setianya berdiri di belakangnya, menatap penuh keyakinan. Salah satu dari mereka berkata, "Guru, hari ini adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat." Gus Samsudin hanya tersenyum, lalu melangkah keluar dengan penuh percaya diri. Acara dimulai dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang menggema, diikuti dengan tausiah dari beberapa ulama yang lebih dulu naik ke panggung. Namun, perhatian jamaah tetap tertuju pada dua sosok yang belum juga bicara. Saat nama Gus Samsudin disebut, tepuk tangan riuh terdengar, bercampur dengan sorakan para pendukungnya. Ia melangkah naik dengan angkuh, pandangannya menyapu lautan manusia di hadapannya. Beberapa kali ia mengangguk, seolah memberi isyarat bahwa ia siap untuk hari besar ini. Tak lama kemudian, panitia memanggil Gus Ikdam. Suasana seketika berubah. Sorak-sorai terdengar, tetapi kali ini bercampur dengan suara takbir yang menggema dari berbagai sudut lapangan. Gus Ikdam menaiki panggung dengan langkah yang kalem, wajahnya tetap teduh meskipun ia tahu bahwa pertemuan ini bukan sekadar pengajian biasa. Di barisan depan, para santrinya duduk rapi, menatap penuh harap. Kedua sosok itu akhirnya berdiri di atas panggung yang sama. Sejenak, keheningan menyelimuti tempat itu. Mata mereka saling bertemu, dan dalam tatapan itu, tersimpan berbagai makna, tantangan, keyakinan, dan sebuah perdebatan yang sudah tak bisa dihindari lagi. Seorang moderator naik ke atas panggung, membuka sesi dengan senyum diplomatis. "Hari ini, kita akan mendengar pencerahan dari dua tokoh besar kita. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan ilmu dari pertemuan ini," ucapnya dengan nada hati-hati. Namun, semua orang tahu bahwa ini bukan hanya sekadar berbagi ilmu. Di barisan jamaah, beberapa orang berbisik,
apakah Gus Ikdam akan langsung menantang argumen Gus Samsudin? Yang lain membalas, atau mungkin Gus Samsudin akan menunjukkan salah satu kesaktiannya. Tak ada yang tahu pasti bagaimana pertemuan ini akan berkembang, tetapi satu hal yang jelas, ketegangan semakin terasa, dan perdebatan yang selama ini hanya ada di dunia maya, kini akan terjadi di hadapan ribuan pasang mata. Dan di sanalah mereka berdiri. Dua sosok, dua keyakinan, dan dua jalan yang berbeda. Angin berhembus pelan, seolah menandakan bahwa badai sesungguhnya baru saja akan dimulai. Suasana di panggung semakin tegang. Di bawah terik matahari Jakarta, ribuan pasang mata menatap penuh antisipasi. Moderator tersenyum tipis, berusaha menjaga ketenangan meski hawa panas perdebatan sudah terasa bahkan sebelum satu kata pun terucap. Kita akan mendengar wejangan dari dua tokoh besar kita hari ini, ucapnya dengan suara mantap. Mari kita mulai dengan Gus Samsudin. Gus Samsudin melangkah ke depan dengan percaya diri. Ia menarik napas dalam, lalu mulai berbicara dengan nada yang berwibawa. Banyak orang meragukan ilmu hikmah dan energi spiritual yang saya pelajari. Katanya, suaranya menggema ke seluruh lapangan. Tapi saya di sini bukan untuk berdebat. Saya di sini untuk menunjukkan bahwa ilmu yang saya bawa adalah warisan leluhur yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebagian jamaah bersorak mendukung, sementara yang lain tetap diam, menunggu tanggapan Gus Ikdam. Di kursinya, Gus Ikdam hanya tersenyum kecil. Ketika gilirannya tiba, ia melangkah maju dengan gerakan yang tenang. Alhamdulillah, kita semua berkumpul di sini untuk mencari ilmu, katanya lembut. Dan tentu, ilmu yang benar adalah ilmu yang memiliki landasan kuat dalam Al-Quran dan hadis. Bukan sekadar warisan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jamaah mulai berbisik-bisik. Kata-kata Gus Ikdam terdengar halus, tetapi bagi mereka yang paham, itu adalah sindiran tajam. Gus Samsudin menyipitkan mata, lalu tersenyum tipis. Maksud panjenengan, katanya, apakah ilmu yang diwariskan dari para guru itu harus selalu sesuai dengan dalil tertulis? Bagaimana dengan pengalaman spiritual yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia? Gus Ikdam tetap tersenyum, tetapi matanya menatap tajam. Islam bukan agama yang berjalan tanpa rambu-rambu, ujarnya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk bersandar pada sesuatu yang tak bisa dibuktikan dengan dalil. Jika ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, maka kita harus berhati-hati, bukan justru menjadikannya pedoman. Gus Samsudin menghela napas, lalu terkekeh pelan. Saya paham, panjenengan lebih condong pada dalil dan teks. Tapi ingat, banyak hal di dunia ini yang tak bisa dipahami hanya dengan membaca kitab. Ada ilmu yang datang lewat pengalaman batin. Saya telah membantu banyak orang yang menderita, yang tidak bisa disembuhkan oleh ilmu medis ataupun doa-doa biasa. Jamaah semakin gaduh. Sebagian mengangguk setuju, sementara sebagian lain menatap Gus Ikdam, menunggu jawabannya. Namun, Gus Ikdam tetap tenang. Membantu orang adalah tugas mulia, katanya pelan. Tapi pertanyaannya, apakah cara yang digunakan sesuai dengan syariat? Atau justru mendekati sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah? Suasana di panggung mendadak hening. Jamaah menahan napas, menyadari bahwa perdebatan ini telah memasuki wilayah yang lebih dalam. Mata Gus Samsudin sedikit berkilat, sementara Gus Ikdam tetap tegak, siap melanjutkan pembahasan. Dan semua orang tahu, ini baru permulaan dari pertempuran panjang yang akan segera terjadi. Angin sore berhembus pelan, membawa serta ketegangan yang semakin terasa di tengah ribuan jamaah. Wajah-wajah yang sebelumnya bersemangat kini berubah serius, menyadari bahwa perdebatan ini bukan sekadar pertukaran pendapat biasa. Gus Samsudin masih berdiri tegak, sorot matanya tajam, sementara Gus Ikdam tetap dengan ketenangannya yang khas. Keduanya bagaikan dua kutub yang berseberangan, siap berbenturan dalam adu argumen yang semakin memanas. Kalau begitu, Gus Samsudin kembali angkat bicara, suaranya sedikit meninggi. Apakah panjenengan ingin mengatakan bahwa semua ilmu yang tidak tertulis dalam kitab adalah sesat? Bahwa pengalaman batin dan kekuatan spiritual yang saya pelajari selama bertahun-tahun hanyalah ilusi? Gus Ikdam menghela napas pelan sebelum menjawab. Saya tidak pernah mengatakan demikian, Gus. Tapi, kita harus ingat bahwa tidak semua yang tampak luar biasa itu datang dari Allah. Rasulullah sudah memperingatkan kita tentang sihir dan tipu daya setan yang bisa menyerupai keajaiban. Maka, pertanyaannya adalah, apakah ilmu yang panjenengan bawa berasal dari Allah, atau justru dari sesuatu yang lain?
Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar. Jamaah mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan terlihat menahan napas. Sementara itu, wajah Gus Samsudin berubah sedikit tegang. Ia tertawa kecil, mencoba menyembunyikan amarah yang mulai merayap dalam dirinya. "Jadi, panjenengan menuduh saya menggunakan sesuatu yang haram?" Tantangnya dengan nada tajam. Gus Ikdam tetap tersenyum, tetapi sorot matanya tidak berubah. "Saya tidak menuduh, saya hanya bertanya. Jika panjenengan yakin bahwa yang diajarkan adalah kebenaran, maka buktikanlah dengan dalil yang jelas, bukan dengan atraksi atau klaim pribadi." Beberapa pendukung Gus Samsudin mulai berseru tidak setuju, sementara di sisi lain, para santri Gus Ikdam mengangguk pelan, mendukung guru mereka. Moderator yang sejak tadi berusaha menenangkan suasana kini mulai terlihat gelisah. Ia mencoba menyela, tetapi atmosfer di atas panggung sudah terlalu panas untuk dihentikan begitu saja. Gus Samsudin mendekatkan diri ke mikrofon, nadanya lebih dalam. "Dalil, apakah dalil saja cukup? Apakah semua penyakit bisa sembuh hanya dengan membaca teks? Saya telah menyembuhkan banyak orang dengan izin Allah, dengan ilmu yang saya pelajari. Apakah panjenengan berani mengatakan bahwa semua itu salah?" Gus Ikdam tersenyum tipis. "Jika benar itu datang dari Allah, maka pasti ada tuntunannya dalam Al-Quran dan hadis. Tapi jika itu hanya sekadar klaim pribadi, maka kita harus waspada. Karena ujian terbesar bagi umat ini bukanlah musuh yang tampak, melainkan kebatilan yang diselimuti dengan kebaikan palsu." Suasana di lapangan semakin tegang. Jamaah terdiam, seolah menunggu ledakan berikutnya. Sementara itu, di panggung, dua sosok itu masih berdiri tegak, siap untuk melanjutkan pertarungan mereka. Namun, semua orang tahu, debat ini belum mencapai puncaknya. Yang lebih besar masih menunggu di depan. Sorot mata Gus Samsudin semakin tajam, menyiratkan ketidaksenangan yang mulai sulit ia sembunyikan. Sementara itu, Gus Ikdam tetap berdiri dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, bagaikan batu karang yang tak tergerus ombak. Jamaah yang memadati lapangan kini terpecah menjadi dua kubu, ada yang mendukung Gus Samsudin dengan keyakinan penuh terhadap ilmu yang ia bawa, dan ada yang berdiri teguh di belakang Gus Ikdam, percaya bahwa dalil yang kuat lebih utama daripada pengalaman spiritual tanpa dasar. Gus Samsudin melangkah sedikit maju, mengangkat tangannya, lalu berbicara dengan suara lantang. "Jika panjenengan meragukan ilmu yang saya bawa, saya akan membuktikannya di sini, di depan ribuan jamaah. Saya akan menunjukkan bagaimana energi spiritual bisa menyembuhkan penyakit dan mengusir gangguan gaib dalam sekejap." Ucapannya disambut dengan tepuk tangan dan sorakan dari para pendukungnya. Namun, Gus Ikdam tetap tak terpengaruh. Ia menatap Gus Samsudin dengan sorot penuh makna. "Gus," katanya dengan nada lembut namun menusuk, "Islam tidak diajarkan dengan pertunjukan. Kalau benar ilmu panjenengan datang dari Allah, mengapa harus dibuktikan dengan atraksi di hadapan manusia? Rasulullah tidak pernah merasa perlu menunjukkan mukjizat hanya untuk meyakinkan orang. Beliau cukup dengan hujah yang kuat, bukan dengan pertunjukan di panggung." Kata-kata itu bagaikan cambuk yang menyambar keras. Beberapa jamaah mulai terdiam, berpikir. Namun, Gus Samsudin tidak mundur. Dengan penuh keyakinan, ia menoleh ke salah satu muridnya di barisan depan, seorang pria yang tampak lemah dan berjalan terlatih. Ini salah satu orang yang telah lama menderita penyakit yang tak kunjung sembuh. "Dokter tak bisa menolongnya, tetapi dengan izin Allah dan ilmu yang saya bawa, ia bisa sembuh seketika." Gus Samsudin mendekati muridnya, meletakkan tangannya di kepala pria itu, lalu mulai melantunkan mantra yang tak jelas maknanya. Beberapa detik kemudian, pria itu menggigil, lalu berteriak keras sebelum tiba-tiba berdiri tegak, seolah-olah semua penyakitnya lenyap dalam sekejap. Jamaah yang mendukung Gus Samsudin bersorak riuh, takbir menggema, seolah-olah mereka baru saja menyaksikan sebuah keajaiban. Namun, di sisi lain, wajah Gus Ikdam tetap tak berubah. Ia hanya menghela napas pelan, lalu menatap jamaah dengan penuh kebijaksanaan. "Banyak hal di dunia ini yang bisa menipu mata manusia," katanya dengan suara yang tetap lembut. "Setan pun bisa menampakkan diri sebagai wali Allah. Maka, jangan mudah terkecoh oleh sesuatu yang tampak luar biasa. Kebenaran sejati bukan diukur dari keajaiban, tetapi dari apakah ia selaras dengan ajaran Rasulullah atau tidak." Sebagian jamaah yang awalnya terpukau mulai saling berpandangan. Keraguan mulai tumbuh di antara mereka. Sementara itu, wajah Gus Samsudin mulai mengeras. Ia tahu
Debat ini semakin mengarah ke titik yang paling krusial, bukan sekadar tentang siapa yang lebih hebat, tetapi tentang batas antara kebenaran dan kepalsuan. Dan di atas panggung itu, dua sosok itu masih berdiri tegak, sementara ribuan pasang mata menanti, siapa yang akan bertahan, dan siapa yang akhirnya akan tersingkap. Suasana semakin memanas. Beberapa jamaah yang sebelumnya terhanyut dalam keajaiban yang ditunjukkan Gus Samsudin kini mulai mempertanyakan segala sesuatu. Bisik-bisik memenuhi udara, sebagian bertanya-tanya apakah benar itu mukjizat atau sekadar tipuan mata. Namun, para pendukung Gus Samsudin tetap berdiri teguh, yakin bahwa guru mereka memiliki ilmu yang lebih tinggi dari sekadar nalar manusia. Gus Samsudin, yang melihat sedikit keraguan di wajah para jamaah, segera mengambil langkah berikutnya. "Baiklah," katanya dengan suara tegas. "Jika dalil adalah yang panjenengan pegang erat, maka saya pun akan membawa dalil. Dalam Al-Quran dan banyak kitab tasawuf, disebutkan bahwa para wali Allah diberi karamah, keistimewaan di luar nalar manusia. Apakah panjenengan menolak keberadaan karamah hanya karena tidak bisa dijelaskan dengan akal?" Gus Ikdam tersenyum tipis, lalu melangkah ke depan. "Saya tidak pernah menolak karamah, Gus," katanya tenang. "Tapi karamah bukanlah sesuatu yang bisa dipertontonkan sesuka hati. Para wali sejati justru menyembunyikan karamah mereka, bukan menjadikannya alat untuk meyakinkan manusia. Apa yang panjenengan lakukan lebih mirip dengan istidraj, sesuatu yang Allah berikan kepada mereka yang sesat, agar semakin jauh dari kebenaran." Jamaah kembali terdiam. Kata istidraj mulai bergaung di benak mereka. Dalam hati, beberapa orang mulai goyah. Mereka yang awalnya yakin dengan kesaktian Gus Samsudin kini mulai berpikir ulang. Apakah ini benar-benar karamah, atau justru ujian dari Allah? Sementara itu, wajah Gus Samsudin mulai mengeras. Ia tahu, jika ia tidak segera mengambil kendali, maka perdebatan ini akan berbalik melawan dirinya. Dengan suara lantang, ia menjawab, "Panjenengan berbicara seolah-olah panjenengan adalah hakim yang bisa menentukan mana yang benar dan mana yang sesat. Saya membantu orang yang membutuhkan, saya menyembuhkan mereka yang tak tertolong, dan saya melakukannya dengan izin Allah. Apakah panjenengan lebih tahu daripada mereka yang telah merasakan manfaat dari ilmu saya?" Gus Ikdam menghela napas, lalu menatap jamaah. "Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku," katanya dengan suara yang tetap lembut namun berwibawa, "bahwa Rasulullah pernah bersabda, di akhir zaman akan ada banyak orang yang mengaku memiliki keistimewaan, bisa melakukan hal-hal luar biasa, tetapi mereka sejatinya menyesatkan. Jangan hanya melihat hasil, tetapi lihatlah sumbernya. Jika suatu amalan tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan hadis, maka kita harus berhati-hati." Sekali lagi, pernyataan Gus Ikdam menghantam seperti ombak besar. Beberapa jamaah yang tadi berdiri di barisan pendukung Gus Samsudin mulai menunduk, ragu-ragu. Sementara itu, Gus Samsudin menggertakkan giginya, mencoba menahan emosinya. Ia tidak menduga bahwa Gus Ikdam akan dengan begitu tajam menyerang inti dari ajarannya. Pertarungan dalil ini belum berakhir. Tapi satu hal sudah mulai tampak jelas di mata jamaah, perdebatan ini bukan lagi sekadar tentang dua tokoh, melainkan tentang sesuatu yang lebih besar, kebenaran dan kebatilan yang selama ini terselubung dalam kabut keajaiban semu. Debu beterbangan di bawah panggung, tersapu oleh angin sore yang membawa ketegangan semakin menusuk ke dalam hati para jamaah. Di atas panggung, Gus Samsudin dan Gus Ikdam masih berdiri berhadapan, bagaikan dua ksatria dalam medan tempur tanpa pedang. Sorot mata mereka tak lagi sekadar menyampaikan argumen, tetapi sebuah pertempuran keyakinan yang mempertaruhkan kebenaran. Gus Samsudin menarik napas dalam. Ia sadar, posisinya mulai terdesak. Namun, sebagai seorang yang telah lama membangun reputasi, ia tidak bisa begitu saja membiarkan pengaruhnya runtuh dalam. Satu malam, "Baik," katanya, mencoba menguasai kembali suasana, "panjenengan berbicara tentang dalil, tentang Al-Quran dan hadis. Tapi bagaimana dengan kenyataan? Bagaimana dengan mereka yang sudah saya bantu? Apakah mereka harus menderita hanya karena panjenengan merasa ilmu saya tidak sesuai dengan pemahaman panjenengan?" Gus Ikdam tetap tersenyum, tetapi sorot matanya semakin tajam. "Gus," katanya lembut, "Islam adalah agama yang sempurna. Semua yang dibutuhkan manusia sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jika ada seseorang yang merasa harus menggunakan cara lain, cara yang tidak diajarkan dalam Islam,
maka ia harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar mengikuti jalan Rasul, atau justru mengikuti hawa nafsunya. Kata-kata itu menghunjam tepat ke dada Gus Samsudin. Wajahnya menegang, jemarinya mengepal. Jamaah mulai bergumam, sebagian mulai mengangguk, perlahan menyadari bahwa yang selama ini mereka anggap sebagai keajaiban mungkin bukanlah berkah, melainkan ujian. Beberapa orang yang sebelumnya bersorak mendukung Gus Samsudin kini mulai terdiam, tatapan mereka dipenuhi keraguan. Melihat situasi yang semakin tidak menguntungkannya, Gus Samsudin mencoba langkah terakhirnya. "Jika panjenengan benar-benar yakin bahwa saya salah," katanya dengan suara yang lebih rendah, tetapi penuh tantangan, "maka tunjukkan. Jika panjenengan memang membawa kebenaran, buktikan bahwa ilmu panjenengan lebih kuat dari ilmu saya." Jamaah menahan napas. Ini adalah tantangan terbuka, sebuah ajakan untuk membuktikan secara langsung siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun, Gus Ikdam tidak terprovokasi. Ia menggeleng pelan, lalu berkata dengan suara penuh ketenangan, "Saya tidak perlu membuktikan apapun, Gus. Kebenaran tidak membutuhkan pertunjukan. Jika panjenengan merasa harus menunjukkan kehebatan untuk meyakinkan orang lain, maka tanyakan pada diri panjenengan sendiri, apakah panjenengan benar-benar yakin dengan kebenaran yang panjenengan pegang." Jamaah kembali terdiam. Hening yang menyelimuti lapangan terasa lebih mencekam daripada suara sorakan. Perlahan, satu persatu orang mulai memahami bahwa perdebatan ini telah dimenangkan bukan dengan suara yang lantang, tetapi dengan ketenangan dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Gus Samsudin tidak menjawab, sorot matanya meredup, rahangnya mengeras. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali, bukan hanya atas perdebatan ini, tetapi juga atas hati para jamaah yang mulai mempertanyakan kebenaran dari ajarannya. Dan di tengah keheningan itu, satu hal menjadi jelas, kebenaran tidak membutuhkan keajaiban untuk bersinar, karena ia akan selalu menemukan jalannya sendiri. Langit senja mulai meredup, menciptakan bayangan panjang di lapangan tempat ribuan jamaah masih berdiri, terpaku dalam kebisuan. Perdebatan yang semula penuh sorakan dan tepuk tangan kini berubah menjadi sebuah keheningan yang mencekam. Gus Samsudin menatap ke arah jamaahnya, berharap menemukan tatapan penuh keyakinan seperti sebelumnya. Namun yang ia temui justru adalah wajah-wajah yang mulai ragu, sebagian bahkan menunduk, seolah baru saja tersadar dari sebuah ilusi panjang. Gus Ikdam masih berdiri tegak, matanya memancarkan ketenangan yang tak tergoyahkan. "Saudara-saudaraku," suaranya mengalun, menggema di antara kerumunan, "Islam tidak membutuhkan pertunjukan untuk meyakinkan manusia. Jika sesuatu benar, ia akan tetap benar meski tanpa keajaiban. Jika sesuatu salah, maka sehebat apapun ia ditampilkan, ia tetaplah kebatilan yang akan runtuh pada waktunya." Seorang pria tua di barisan depan tiba-tiba terisak. Ia adalah salah satu pengikut setia Gus Samsudin yang selama ini percaya penuh pada kesaktian gurunya. Saya merasa telah ditipu," suaranya bergetar. "Saya mengira selama ini saya mengikuti kebenaran. Tapi mengapa hati saya justru semakin gelisah?" Beberapa jamaah lain mulai mengangguk, bisik-bisik semakin kencang, seperti ombak yang perlahan menghantam karang kepalsuan. Wajah Gus Samsudin semakin tegang. Ia mencoba mempertahankan wibawanya, tetapi kakinya terasa berat, seolah tanah di bawahnya mulai runtuh. "Jangan terpengaruh," serunya, mencoba menguasai massa yang mulai berbalik arah. "Saya tidak memaksa kalian percaya. Tapi ingat, tidak semua kebenaran bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ilmu ini saya pelajari dengan susah payah, dan saya tidak akan mundur hanya karena perdebatan ini." Namun, kali ini suaranya tak lagi menggema seperti sebelumnya. Tidak ada lagi sorakan dukungan, tidak ada lagi tepuk tangan. Jamaah yang tadinya mendukungnya kini justru mulai mempertanyakan segala yang selama ini mereka yakini. Beberapa bahkan perlahan meninggalkan tempat itu, memilih diam daripada terus larut dalam kebingungan. Gus Ikdam menatapnya dengan pandangan penuh iba. "Gus," katanya lembut, "bukan saya yang membuat mereka ragu. Mereka hanya mulai melihat dengan mata hati yang lebih jernih. Kebenaran tidak perlu dipaksakan, ia hanya butuh diungkapkan. Dan ketika cahaya itu datang, kegelapan tak lagi bisa menyembunyikan dirinya." Kata-kata itu menghunjam jauh ke dalam dada Gus Samsudin. Tangannya mengepal, tetapi bukan lagi karena amarah, melainkan ketakutan. Ia tahu, perdebatan ini bukan lagi tentang menang atau kalah. Ini tentang bagaimana topeng yang selama ini ia kenakan perlahan mulai retak, dan di baliknya, tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Malam pun semakin larut,
dan di tengah redupnya lampu panggung, tirai kepalsuan itu akhirnya mulai runtuh. Namun, di balik kehancuran itu, bagi mereka yang mencari kebenaran, cahaya justru baru mulai bersinar. Malam telah jatuh sepenuhnya, bintang-bintang berkelip redup di langit Jakarta, seolah menjadi saksi bisu atas peristiwa besar yang baru saja terjadi. Di atas panggung, Gus Samsudin berdiri diam, tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia menatap ribuan jamaah yang perlahan bubar, meninggalkan perdebatan yang telah mengguncang keyakinan mereka. Dulu, mereka begitu percaya padanya, memujanya, menganggapnya sebagai sosok yang memiliki keistimewaan di luar nalar. Namun kini, kepercayaan itu mulai memudar, berganti dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghantui benak mereka. Gus Ikdam menghela napas pelan, lalu melangkah mendekati Gus Samsudin. Ia menatapnya dengan mata penuh iba, bukan sebagai lawan, tetapi sebagai sesama manusia yang tengah diuji oleh takdir. "Gus," katanya dengan suara lembut, "jalan masih terbuka. Jika panjenengan benar-benar mencari kebenaran, maka inilah saatnya untuk kembali. Allah Maha Penerima Taubat, tidak ada yang terlambat bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya." Mata Gus Samsudin berkaca-kaca. Kata-kata itu menyentuh hatinya lebih dalam daripada segala argumen yang dilemparkan sebelumnya. Namun, harga dirinya masih terlalu besar untuk mengakui kekalahan. Saya hanya ingin membantu orang-orang." Suaranya bergetar, seperti seseorang yang mencoba mencari alasan di tengah kepungan kenyataan. "Saya tidak pernah berniat menipu. Saya hanya ingin mereka percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar." Gus Ikdam tersenyum tipis. "Tidak ada yang salah dengan ingin membantu, Gus," katanya. "Tapi pertanyaannya, apakah cara yang panjenengan gunakan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah? Kita tidak bisa mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, karena cepat atau lambat, kebatilan itu akan runtuh dengan sendirinya." Gus Samsudin menunduk. Tiba-tiba, semua yang ia bangun selama bertahun-tahun terasa seperti istana pasir yang hanyut oleh ombak. Ia bisa saja terus mempertahankan keyakinannya, menolak mengakui kesalahannya, dan mencoba mencari jalan lain untuk bertahan. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa lelah bukan karena perdebatan, tetapi karena beban kepalsuan yang selama ini ia pikul sendiri. Beberapa jamaah masih bertahan di tempat, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka melihat sesuatu yang langka, bukan sekadar kemenangan satu pihak atas pihak lain, tetapi pergolakan batin seorang manusia yang tengah berjuang melawan dirinya sendiri. Akhirnya, setelah sekian lama diam, Gus Samsudin menarik napas dalam. Ia menatap Gus Ikdam dengan mata yang penuh dengan sesuatu yang baru, sebuah pemahaman yang mungkin selama ini tak pernah ia izinkan masuk ke dalam hatinya. Saya butuh waktu," katanya lirih. Gus Ikdam mengangguk. "Pintu selalu terbuka, Gus. Yang penting, panjenengan mau melangkah ke arah yang benar." Malam itu, pengajian akbar di Jakarta tidak hanya menjadi saksi dari sebuah perdebatan besar, tetapi juga dari lahirnya sebuah kesadaran baru. Cahaya kebenaran memang tidak selalu datang dalam sekejap, tetapi bagi mereka yang mencarinya dengan hati yang jujur, ia akan selalu menemukan jalannya sendiri. Malam semakin larut ketika Gus Samsudin melangkah keluar dari arena pengajian akbar. Tubuhnya terasa berat, seolah ribuan beban menekan pundaknya. Sorot mata para jamaah yang sebelumnya penuh keyakinan padanya kini berganti dengan kebingungan, kekecewaan, bahkan sebagian dengan tatapan iba. Ia tidak menyangka bahwa satu malam bisa meruntuhkan segalanya, kehormatan, pengaruh, dan kepercayaan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Di sebuah sudut, beberapa murid setianya masih menunggu. "Gus, kita harus lakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang kehilangan kepercayaan," bisik salah satu dari mereka. Namun, Gus Samsudin hanya diam. Dalam hatinya, badai berkecamuk. Ia bisa saja kembali menguatkan pengikutnya, menyusun kembali strategi untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Tapi pertanyaannya, apakah ia masih ingin melakukannya? Langkahnya terhenti di dekat sebuah masjid kecil di pinggir jalan. Dari dalam terdengar suara imam yang sedang melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Gus Samsudin menatap masjid itu lama. Sudah berapa lama ia tidak benar-benar mendengarkan ayat-ayat suci tanpa ada niatan untuk memblokkannya demi kepentingan pribadinya. Ia merasa dadanya semakin sesak. Di tempat lain, Gus Ikdam masih duduk bersama beberapa jamaah yang bertanya lebih lanjut tentang perdebatan tadi. Dengan penuh kesabaran, ia menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang berlandaskan ilmu,
bukan sekadar kepercayaan buta. Kita tidak boleh membenci seseorang hanya karena ia tersesat, katanya. Sebaliknya, kita harus mendoakan agar Allah membimbingnya kembali ke jalan yang benar. Malam itu, kabar tentang perdebatan besar menyebar luas. Media sosial dipenuhi dengan video, potongan ceramah, serta berbagai opini dari mereka yang menyaksikan kejadian itu secara langsung. Sebagian besar mulai meragukan ajaran Gus Samsudin, sementara yang lain tetap setia membelanya, menganggap semua ini hanya fitnah. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, hanya ada satu orang yang benar-benar berada di persimpangan, Gus Samsudin sendiri. Dengan langkah gontai, ia akhirnya masuk ke dalam masjid. Suara imam masih menggema, menggetarkan hatinya lebih dalam daripada semua suara yang pernah ia dengar sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Ia jatuh bersimpuh, air matanya menetes tanpa bisa ia tahan lagi. Dalam keheningan itu, hanya ada ia dan Tuhannya. Tidak ada lagi sorotan lampu panggung, tidak ada lagi pengikut yang mengeluh-elukannya. Yang tersisa hanyalah seorang manusia yang akhirnya menyadari bahwa jalan yang selama ini ia tempuh mungkin bukanlah jalan yang benar. Dan dalam doa yang lirih, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memohon sesuatu yang berbeda, petunjuk. Malam semakin larut, tetapi bagi Gus Samsudin, perjalanan menuju cahaya baru saja dimulai. Malam di dalam masjid terasa begitu sunyi. Hanya ada suara lantunan ayat suci yang menggema, sesekali disertai desiran angin malam yang masuk melalui celah jendela. Gus Samsudin masih bersimpuh di atas sajadah, kedua tangannya menggenggam erat tasbih yang sudah lama tak ia sentuh dengan sungguh-sungguh. Air matanya terus mengalir, membasahi jenggotnya yang mulai kusut. Ia tidak peduli lagi pada dunia luar, pada ribuan jamaah yang mulai meragukannya, pada murid-muridnya yang menunggunya kembali. Saat ini, ia hanya ingin berbicara dengan Tuhannya. Di dalam hatinya, pergulatan itu semakin hebat. Ia teringat semua yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Ritual-ritual yang ia ajarkan, mantra-mantra yang ia bacakan, pengikut-pengikut yang datang kepadanya dengan harapan kesembuhan dan keberkahan. Ia meyakinkan mereka bahwa ia adalah perantara antara dunia gaib dan dunia nyata. Tetapi malam ini, dalam keheningan ini, pertanyaan yang selama ini ia hindari mulai muncul, apakah semua itu benar? Pikirannya berkecamuk. Jika ia mengakui kesalahannya, maka segalanya akan hancur. Nama besarnya, pengaruhnya, semua yang ia bangun dengan susah payah akan lenyap dalam sekejap. Namun, jika ia tetap bertahan, maka ia akan terus hidup dalam kebohongan yang semakin membebaninya. Ia merasakan dadanya semakin sesak, seolah ada dua kekuatan yang bertarung di dalam dirinya, kebenaran dan keangkuhan. Tiba-tiba, suara azan subuh berkumandang. Suara itu menggema begitu dalam, seakan memanggilnya untuk segera mengambil keputusan. Dengan tangan gemetar, Gus Samsudin berdiri, lalu melangkah menuju tempat wudhu. Air dingin membasuh wajahnya, membawa ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap bayangannya di air, melihat seorang pria yang tampak begitu lelah, tetapi di matanya mulai muncul sesuatu yang baru, keikhlasan. Setelah bertahun-tahun lebih banyak memimpin doa dan mengajari orang lain, pagi ini, untuk pertama kalinya ia berdiri di saf belakang sebagai makmum. Ia tidak lagi menjadi pusat perhatian, tidak ada lagi sorotan yang tertuju padanya. Hanya ada ia, bersama para jamaah lain yang sama-sama bersujud kepada Allah. Dan saat keningnya menyentuh sajadah, air matanya kembali jatuh. Betapa selama ini ia telah tersesat jauh. Di luar masjid, langit mulai memerah, menandakan fajar telah menyingsing. Dunia luar masih dipenuhi dengan perdebatan tentang dirinya, tetapi bagi Gus Samsudin, pagi ini adalah lembaran baru. Ia tahu, perjalanan menuju kebenaran tidak akan mudah. Akan ada banyak orang yang kecewa, akan ada banyak yang menolak perubahan ini. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ringan, seakan beban yang selama ini ia pikul mulai terangkat. Di kejauhan, Gus Ikdam memperhatikannya dari luar pagar masjid. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum tipis. Ia tahu, tugasnya sudah selesai. Kebenaran tidak harus selalu dimenangkan dengan perdebatan. Kadang, ia hanya perlu menyentuh hati seseorang di saat yang tepat, dan selebihnya biarkan Allah yang bekerja. Matahari mulai muncul perlahan di ufuk timur, menandakan hari yang baru. Dan di dalam hati Gus Samsudin, sebuah keputusan akhirnya telah diambil. Pagi itu,
Langkah Gus Samsudin terasa berat saat ia keluar dari masjid. Udara dingin menusuk kulitnya, namun yang lebih menusuk adalah tatapan beberapa orang yang mulai mengenalinya. Beberapa jamaah masih duduk di serambi masjid, melihatnya dengan berbagai ekspresi, ada yang penuh harap, ada yang masih ragu, dan ada yang tampak kecewa. Ia menghela napas panjang, inilah awal dari konsekuensi keputusannya. Di kejauhan, sekelompok murid setianya mendekat dengan wajah penuh kebingungan. "Gus, panjenengan dari mana?" tanya salah satu dari mereka, suaranya sedikit bergetar. "Kami sudah mencarimu sejak tadi malam." Banyak yang menunggu klarifikasi. Apa yang sebenarnya terjadi, Gus? Gus Samsudin menatap mereka satu persatu. Dahulu, murid-murid ini begitu setia, mempercayainya tanpa ragu. Mereka membelanya saat ia dicela, mereka menyebarkan ajarannya, bahkan mereka yang pertama kali menyerang siapa saja yang berani mempertanyakan kebenarannya. Namun kini, justru ia yang berdiri di hadapan mereka dengan hati yang penuh keraguan. Suaranya terhenti, dadanya bergemuruh. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi ketakutan masih mencengkeramnya. Bagaimana jika mereka meninggalkannya? Bagaimana jika semua yang ia bangun selama ini benar-benar runtuh? Namun, di saat itu, ia teringat sujudnya tadi subuh. Ia teringat beban yang terasa sedikit terangkat saat ia mengakui kelemahannya di hadapan Allah. Dan dengan keberanian yang tersisa, ia akhirnya berkata, "Saya butuh waktu. Saya ingin berpikir ulang tentang semua yang kita yakini selama ini." Para murid terkejut, beberapa saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. "Gus, apa maksud panjenengan?" tanya salah satu dari mereka dengan suara lirih, seolah takut mendengar jawaban yang lebih mengejutkan. "Saya tidak bisa terus berjalan di jalan yang saya sendiri mulai ragukan," lanjut Gus Samsudin. "Saya harus mencari kebenaran dengan hati yang bersih, tanpa kepentingan, tanpa kebohongan." Sejenak, hanya keheningan yang terdengar. Para murid yang selama ini membelanya kini mulai mempertanyakan segalanya. Beberapa wajah menunjukkan kemarahan, beberapa lainnya justru ketakutan. Namun bagi Gus Samsudin, ini adalah langkah pertamanya menuju cahaya. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Akan ada yang menolak, akan ada yang mencaci, tetapi untuk pertama kalinya, ia siap menghadapi semuanya. Langit pagi semakin terang, namun suasana di sekitar Gus Samsudin justru semakin suram. Murid-muridnya masih berdiri di sekelilingnya, sebagian dengan wajah kebingungan, sebagian lagi dengan kemarahan yang tertahan. Keputusan yang baru saja ia ucapkan bagai petir di siang bolong bagi mereka. "Gus, panjenengan tidak boleh bicara seperti itu," seru salah satu muridnya, wajahnya memerah menahan emosi. "Panjenengan adalah panutan kami. Kalau panjenengan ragu, bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan orang-orang yang sudah percaya dan mengorbankan segalanya demi ajaran ini?" Gus Samsudin menundukkan kepala. Ia tahu, ucapannya tadi bukan hanya mengguncang dirinya sendiri, tetapi juga mengguncang keyakinan murid-muridnya. Mereka bukan hanya sekadar pengikut, mereka telah mengabdikan hidup mereka, mempertaruhkan segalanya demi membela ajaran yang selama ini mereka yakini. Tapi apakah itu berarti ia harus terus mempertahankan kebohongan? Seorang murid lainnya melangkah maju. "Kalau panjenengan ingin berhenti, silakan. Tapi jangan menghancurkan apa yang sudah kita bangun." Suaranya penuh ketegasan, dan di balik itu terselip ancaman. "Kami masih percaya, kami tidak akan membiarkan semuanya hancur hanya karena panjenengan mulai ragu." Gus Samsudin menatap mereka satu persatu. Ia bisa melihat ketakutan di mata mereka, takut kehilangan arah, takut menghadapi dunia tanpa keyakinan yang selama ini menopang mereka. Ia memahami itu. Ia pun mengalami hal yang sama. "Saya tidak meminta kalian untuk ikut saya," ucapnya akhirnya, suaranya lebih tenang dari sebelumnya. "Saya hanya ingin mencari kebenaran. Jika kalian masih ingin bertahan, silakan. Tapi saya tidak bisa terus berdiri di atas sesuatu yang saya sendiri mulai ragukan." Keheningan menyelimuti mereka. Beberapa murid tampak gelisah, berbisik satu sama lain. Namun ada juga yang mulai melangkah mundur. Raut wajah mereka menunjukkan kebingungan yang mendalam. Perlahan, satu persatu mereka meninggalkan tempat itu, meninggalkan Gus Samsudin yang berdiri sendirian di bawah sinar matahari pagi yang mulai menyilaukan. Dari kejauhan, Gus Ikdam menyaksikan semuanya. Ia tidak tersenyum, tidak pula menunjukkan kemenangan. Ia hanya menghela napas panjang. Perjalanan Gus Samsudin baru saja dimulai. Ia tahu,
Jalan menuju kebenaran tidak selalu mudah, tetapi bagi mereka yang bersungguh-sungguh, selalu ada cahaya yang menuntun di ujung perjalanan. Dan bagi Gus Samsudin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan apa itu kesepian yang sejati. Namun, di dalam kesepian itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada keheningan yang menenangkan, ada ruang untuk berpikir, ada kesempatan untuk benar-benar mengenal dirinya sendiri. Perjalanannya belum berakhir, ini baru permulaan. Setelah murid-muridnya pergi, Gus Samsudin berdiri sendirian di tengah jalan kecil di depan masjid. Udara pagi yang sejuk terasa seperti pisau tajam yang menusuk kulitnya. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak lagi memiliki orang-orang yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Tidak ada tangan-tangan yang siap menjabatnya dengan penuh hormat, tidak ada santri yang bersimpuh menunggu nasihatnya. Ia benar-benar sendiri, langkahnya terasa berat saat ia mulai berjalan tanpa tujuan. Biasanya, setiap langkahnya dipenuhi dengan keyakinan bahwa ia adalah seseorang yang dihormati, disegani, bahkan ditakuti. Tapi sekarang, ia hanya seorang pria yang kehilangan segala yang selama ini ia bangun. Ia melangkah ke gang kecil, melewati beberapa rumah penduduk yang masih tertidur, hingga tiba di sebuah warung kecil yang sudah mulai buka. Pemilik warung, seorang lelaki tua berkopiah lusuh, menatapnya sekilas sebelum kembali sibuk dengan dagangannya. Tidak ada sapaan hormat, tidak ada pengakuan. Gus Samsudin duduk di bangku kayu, merasa asing di tempat yang seharusnya akrab baginya. Ia memesan segelas teh hangat, tangannya gemetar saat menyentuh gelasnya. Saat ia hendak menyesap teh itu, seorang lelaki tua duduk di sampingnya. Wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tajam dan penuh pemahaman. Ia menatap Gus Samsudin lama sebelum akhirnya berkata, "Kau kehilangan sesuatu yang besar, bukan?" Gus Samsudin tersentak. Ia tidak mengenal lelaki ini, tapi pertanyaannya menohok tepat di jantungnya. Ia ingin menyangkal, ingin berkata bahwa ia baik-baik saja. Tapi apa gunanya kebohongan sekarang? Dengan suara lirih, ia menjawab, "Aku kehilangan semuanya." Lelaki tua itu tersenyum tipis, seolah sudah mendengar jawaban itu sebelumnya. Seseorang yang kehilangan segalanya sebenarnya sedang diberi kesempatan untuk menemukan sesuatu yang lebih besar, katanya pelan. Pertanyaannya adalah, apa yang ingin kau temukan? Gus Samsudin terdiam. Seumur hidupnya, ia selalu tahu kemana ia ingin pergi. Ia ingin dihormati, ingin memiliki pengikut, ingin menjadi seseorang yang diingat. Tapi sekarang, ia tidak tahu lagi apa yang sebenarnya ia cari. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak bisa kembali ke jalan yang lama. Di luar warung, matahari semakin meninggi. Dunia di sekelilingnya terus berjalan seperti biasa, seolah-olah kejatuhannya bukanlah hal yang penting. Tapi bagi Gus Samsudin, ini adalah hari di mana segalanya berubah. Hari di mana ia harus memutuskan kemana langkahnya akan menuju. Gus Samsudin masih duduk di warung itu, membiarkan kata-kata lelaki tua tadi bergaung di benaknya. Seseorang yang kehilangan segalanya sebenarnya sedang diberi kesempatan untuk menemukan sesuatu yang lebih besar. Apa maksudnya? Apa yang lebih besar dari kehormatan, kekuasaan, dan pengikut setia yang selalu memujanya? Pikirannya melayang jauh, namun seketika buyar ketika suara langkah kaki terdengar mendekat. Gus Samsudin menoleh dan melihat sosok yang tak asing berdiri di hadapannya, Gus Ikdam. Matanya tajam, sorotnya tetap tegas, tetapi kali ini tidak ada lagi kemarahan atau perdebatan dalam ekspresinya. Ia hanya berdiri di sana, menatap Gus Samsudin dengan penuh arti. "Bolehkah aku duduk?" tanya Gus Ikdam, suaranya tenang namun berwibawa. Gus Samsudin ragu sejenak, tetapi kemudian mengangguk pelan. Gus Ikdam menarik bangku kayu dan duduk di hadapannya, meletakkan tangannya di atas meja dengan santai. Sejenak, keduanya hanya diam, membiarkan keheningan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. "Aku melihat apa yang terjadi tadi," Gus Ikdam akhirnya membuka suara. "Murid-muridmu pergi, pengikutmu mulai meragukanmu. Bagaimana rasanya?" Gus Samsudin menelan ludah. Pertanyaan itu menyakitkan, tetapi ia tahu Gus Ikdam tidak bermaksud menghina. Dengan suara berat, ia menjawab, "Aku merasa kosong." Gus Ikdam tersenyum tipis, lalu berkata, "Kosong itu bukan akhir, Gus. Kadang, kosong adalah awal dari sesuatu yang baru. Kau tidak harus terus mempertahankan sesuatu hanya karena takut kehilangan." Gus Samsudin mengerutkan kening. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab, "Mencari kebenaran."
Bukan untuk orang lain, bukan untuk pengikutmu, tapi untuk dirimu sendiri. Jika kau memang berani meninggalkan jalan lama, maka bersiaplah untuk menempuh jalan yang jauh lebih sulit, jalan yang benar. Gus Samsudin terdiam. Kata-kata itu menusuk ke dalam hatinya, mengguncang keyakinan yang tersisa dalam dirinya. Ia tidak tahu apakah ia siap. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi berpura-pura. Dan mungkin, inilah saatnya ia benar-benar mencari apa yang selama ini hilang dalam hidupnya. Pagi itu, Gus Samsudin merasa sebuah perubahan yang mendalam dalam dirinya. Setelah pertemuan dengan Gus Ikdam, hatinya terasa lebih ringan, meski tidak sepenuhnya bebas dari kegelisahan. Kata-kata Gus Ikdam masih terngiang jelas dalam pikirannya. Mencari kebenaran untuk dirimu sendiri. Itu kalimat yang kini terus menghantui langkahnya, membawa kegelisahan sekaligus harapan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berjalan menyusuri jalan sempit yang biasa ia lalui setiap pagi, namun kali ini, dunia tampak berbeda. Setiap sudut seakan berbicara kepadanya, dan ia merasa seolah-olah berjalan di dunia yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Keputusan untuk mencari kebenaran, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk pengikut-pengikutnya, mulai terasa seperti beban yang begitu besar. Namun, tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di depannya, seorang wanita tua muncul dari balik gang. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam, penuh kebijaksanaan. Ia mengenal wanita itu, seorang ibu tua yang sering datang ke masjid untuk berdoa. Tak banyak yang tahu tentangnya, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang selalu memberikan rasa damai. Wanita itu menatap Gus Samsudin dengan pandangan yang dalam. "Apa yang sedang kau cari, Gus?" Tanyanya lembut, suaranya penuh kelembutan, tetapi sekaligus mengandung kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Gus Samsudin terkejut, tidak menyangka wanita ini akan berbicara kepadanya. Ia ragu, sejenak. Aku sedang mencari kebenaran, Bu. Tapi aku merasa semakin bingung, semakin jauh dari jalan yang aku yakini." Wanita tua itu tersenyum, sedikit mengangguk. "Kebenaran itu tidak bisa ditemukan dengan mudah, Gus. Ia akan datang ketika hatimu siap untuk menerimanya. Terkadang, yang kita perlukan bukanlah pencarian, tetapi penerimaan." Gus Samsudin terdiam. Penerimaan. Ia tidak pernah berpikir tentang itu sebelumnya. Ia selalu berpikir bahwa kebenaran adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, sesuatu yang harus dicapai dengan usaha keras dan pengetahuan. Tapi kini, kata-kata wanita itu mulai mengusik pikirannya. "Kau sudah lelah berlari, Gus," wanita itu melanjutkan. "Terkadang, berhenti sejenak dan menerima kenyataan adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih besar." Gus Samsudin menatap wanita tua itu, merasa seolah-olah sebuah pintu baru terbuka di hadapannya. Mungkin ini yang selama ini ia butuhkan, bukan hanya mencari kebenaran, tetapi menerima segala yang telah terjadi dalam hidupnya, termasuk kesalahannya. Mungkin jalan ini bukanlah tentang menemukan jawaban yang jelas, tetapi tentang menjalani perjalanan itu dengan hati yang terbuka. Dengan langkah yang lebih tenang, ia melanjutkan perjalanan, kali ini dengan sebuah pemahaman baru yang mulai mengisi hatinya. Jalan ini masih panjang, dan kebenaran yang ia cari masih jauh, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan lagi berjalan sendirian. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun di dalam hati Gus Samsudin, ketenangan yang ia rasakan saat ini terasa rapuh. Setiap langkahnya kini lebih terkontrol, lebih penuh perenungan, namun perasaan terjebak dalam masa lalu masih menghantui. Keputusan untuk mencari kebenaran itu memang memunculkan rasa damai yang mendalam, namun ia juga menyadari bahwa perjalanan ini bukan tanpa harga. Saat ia kembali ke masjid, suasana tampak sunyi. Masjid yang dulu selalu ramai dengan jamaah, kini terasa sepi. Murid-murid yang dulu dengan antusias mendengarkan setiap nasihatnya, kini menghindar. Mereka mulai mendengar bisik-bisik dari orang lain, mungkin tentang kebimbangan yang kini menyelimuti dirinya. Betapa berbeda suasana ini dibandingkan dengan masa-masa kejayaan yang dulu ia rasakan. Gus Samsudin duduk di atas sajadah di sudut masjid. Suara zikir perlahan mengalun, dan ia menutup matanya, mencoba merenung. Namun, bayangan masa lalu kembali hadir dalam pikirannya. Ia teringat saat pertama kali ia menerima posisi sebagai seorang pemimpin. Betapa penuh keyakinan dirinya ketika semua orang percaya padanya, ketika setiap kata-katanya dianggap sebagai kebenaran yang tak bisa dibantah. Namun semua itu kini hancur berkeping-keping. Kembali ke awal perjalanan ini, Gus Samsudin tahu bahwa ia telah memilih untuk menyelami kebenaran,
bukan sekadar mempertahankan status atau gengsi. Tapi apakah itu berarti ia harus mengorbankan semua yang telah ia bangun? Bagaimana dengan pengikut-pengikutnya yang masih menunggu petunjuk darinya? Apa yang harus ia katakan kepada mereka, ketika ia sendiri masih bergulat dengan keraguannya? Saat itulah, suara langkah kaki terdengar di depan pintu masjid. Gus Samsudin membuka matanya dan melihat sosok yang familiar, Gus Ikdam. Kali ini, Gus Ikdam datang bukan dengan wajah tegas penuh tantangan, melainkan dengan ekspresi yang lebih lembut. Ia melangkah masuk, duduk di samping Gus Samsudin tanpa berkata-kata. "Kau kembali?" Gus Samsudin berkata, suaranya pelan, penuh penyesalan. "Apa yang harus aku lakukan sekarang, Gus? Aku merasa telah mengkhianati banyak orang. Mereka yang dulu percaya padaku, kini mulai menjauh. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali ke jalan yang benar." Gus Ikdam menatapnya dengan tenang. "Mencari kebenaran itu tidak mudah, Gus. Tetapi untuk menemukan jalan yang benar, pertama-tama, kau harus menemukan dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa membimbingmu kecuali dirimu sendiri." Kata-kata Gus Ikdam kembali menggema dalam hati Gus Samsudin. Ia tahu, jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa langkahnya menuju kebenaran itu lebih pasti daripada sebelumnya. Jika harus melalui kesendirian dan kehilangan, maka ia akan melakukannya. Karena ia tahu, di ujung jalan yang gelap ini, ada cahaya yang lebih besar menunggu.